strategi untuk melawan yang namanya hoax. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu bahwa hoax itu dibuat atau diciptakan oleh orang pintar, tapi disebarluaskan oleh orang baik tapi jahat. Itulah pengertian hoax. Jadi hoax itu diciptakan atau dibuat oleh orang pintar, tetapi disebarluaskan oleh orang baik tapi jahat. Sebenarnya kita harus tahu ciri-ciri yang namanya hoax itu biasanya selalu forward aja. Dan itu biasanya tulisannya besar-besar, ditebelin gitu. Biasa begitu yang sudah-sudah. Nah, ini akan mengejala mendekati 2024 biasanya namanya negatif campaign, yang namanya hoax. Dan ini apalagi tren media sosial sangat ampuh untuk bisa menjatuhkan seseorang atau bahkan membuka aib seseorang. Dan ini perilaku seperti ini yang harus mulai kita kikis sama-sama dengan pelibatan para asatidz, para asatidah, para pemuka agama, khususnya agama kita yaitu agama Islam. Jadi biasanya ciri-ciri hoax itu yang pertama itu sumber beritanya nggak jelas, lalu bermuatan provokasi. Ini kalau hoax. Ya. Apalagi kalau kita korelasikan dengan hadis Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bisa menjaga lisan. Nah, ini ciri yang kedua. Lalu ciri yang ketiga itu mengakibatkan kecemasan, kebencian, permusuhan. Sesama siapa? Sesama sesama anak antar bangsa. Inilah yang sering terjadi di era-era keterbukaan media sosial. Lalu berita hoax ciri-cirinya itu biasanya seringkali bermuatan ekonomi, ideologi, politik. Tiga hal ini yang sering terjadi. Berita-berita hoax itu seliweran di masyarakat. Lalu ciri yang keempat itu biasanya menyembunyikan fakta dan data. Selalu pakainya asumsi, bukan fakta. Lalu ciri hoax yang selanjutnya adanya huruf kapital. Tadi yang tebel-tebel itu biasanya sering ciri-ciri yang paling mudah untuk dideteksi. Lalu biasanya menuliskan kopas dari grup sebelah. Selalu begitu, kopas dari grup sebelah atau kiriman teman. Selalu ke sana arah. Jadi inilah yang harus diantisipasi untuk penguatan menjelang pemilu 2024 terkait dengan black campaign, berita hoax dan lain sebagainya. Mengapa hoax itu berkembang, Bapak Ibu sekalian? Ini karena terkait dengan fakta utama yang menyebabkan informasi palsu mudah tersebarnya di Indonesia karena adanya kecenderungan masyarakat Indonesia yang kurang bertanggung jawab dalam bermedia sosial dan ingin menjadi orang pertama dalam menyebar berita, ingin menunjukkan keakuannya. Padahal biasanya copy paste, forward dan lain sebagainya. Itu biasa seperti itu. Nah, kalau kita lihat pengaruh globalisasinya terhadap ini, dampaknya dari berita hoax ini mudah dan cepatnya penyebaran informasi. Karena paling enak, apalagi sekarang orang sedang hobi dengan main TikTok. Dari mulai anak kecil sampai bapak-bapak sampai sekarang emak-emak rempong pun itu main TikTok. Hampir semuanya. Nah, inilah gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan peran serta para asatidz, para asatidah khususnya yang ada di ruangan yang sangat mulia ini, tentunya menjadi bagian kewajiban kita agar kita bisa memberikan yang terbaik, agar kita di dalam bermedsos juga harus perhatikan yang kaitannya apakah itu berkaitan dengan berita baik atau terkait dengan berita yang justru menyebarkan permusuhan sesama kita atau sesama anak bangsa atau sesama umat beragama atau sesama umat seagama atau sesama umat bernegara. Saya rasa itu aja gambaran dari saya. Mudah-mudahan sharing, ya, saya hanya sharing. Mudah-mudahan ini menjadi satu bahan kita untuk bisa yuk kita sama-sama 2024 mudah-mudahan Sumatera Utara menjadi satu daerah yang
betul-betul aman, betul-betul sangat nyaman, dan harmonisasi itu bisa tercipta karena saling kenal. Kekuatan umat Islam sebenarnya di mana? Sebenarnya kekuatan umat Islam ada di sholat berjamaah. Hampir sekarang umat Islam itu sudah mulai terkikis. Sholat berjamaah itu salah satu fadilahnya sebenarnya untuk bisa mengurangi suudon, karena saling ketemu. Karena sudah jarang masjid itu sholat berjamaah, makanya saling berburuk sangka, yang timbulnya adalah permusuhan antar sesama umat beragama. Saya rasa itu aja, Dr. Arif. Mudah-mudahan sharing kita bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih kepada materi yang disampaikan oleh Yai Hambali. Ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, bahwa Indonesia ini adalah rupanya kita. Artinya bahwa jangan kita cabik-cabik diri kita. Kalau kita mencabik-cabik Indonesia, berarti kita mencabik-cabik diri kita sendiri. Begitu ya. Kemudian tadi memang kebetulan Yai Hambali ini adalah orang yang hebat dalam IT, sehingga konsentrasinya pada berita-berita hoax. Tetapi tadi masih ada info yang digantung oleh Yai Hambali, misalnya bagaimana solusi konkret untuk menghempang isu-isu hoax, khususnya untuk menghadapi masa politik di 2024. Tapi Bapak Ibu para Yai, mohon disimpan dulu pertanyaannya karena kita akan memasuki pada materi kedua. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Hizbul Khair MA. Kami mohonkan maksimal 15 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya dan saya muliakan para kiai, para tuan-tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di ruangan ini. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan panitia selaku host atau owner kegiatan ini. Kemudian hormat dan saya muliakan para narasumber, hadir Kiai Hambali sahabat saya, kemudian Bang Muhsin dan adik saya Ribna Udaha, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, saya harus katakan juga tidak bagian dari proses transfer ilmuwan di sini. Ini halakoh. Halakoh itu arti lingkaran. Kita saling duduk, ambil posisi sudut, posisi samping, sehingga nanti akan muncul pikiran-pikiran yang cukup strategis. Mau dibawa kemana hasil rumusan hari ini? Yang pasti ini pasti memberikan kontribusi besar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau kita perkecil dalam konteks Sumatera Utara. Saya dikasih judul Genealogi Islam Wasatiyah. Kalau bicara genealogi ini salah satu cabang keilmuan yang menelusuri jejak, rekam, fenomena. Artinya apa? Judul yang diberikan kepada saya ini, saya yakin keinginan panitia bagaimana kita diskusikan fenomena Islam Wasatiyah tidak terlepas daripada berbagai perspektif, sehingga kita duduk dan paham apa itu Islam Wasatiyah, yang mungkin saya rasa tadi juga sudah disinggung di awal, tapi mungkin posisi saya mencoba menguatkan kembali.
Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, Islam wasatiyah itu harus kita bedakan moderasi beragama. Walaupun pada akhirnya Islam wasatiyah ini disepadankan dengan moderasi Islam. Beda moderasi beragama, beda moderasi Islam. Islam wasatiyah, saya coba ulas dalam makalah saya. Ada 3 makna yang dikemukakan oleh para ulama, terutama wasatiyah ini adalah berasal dari bahasa Arab. Wasatiyah itu diartikan pertengahan. Kemudian wasatiyah diartikan adil. Wasatiyah diartikan hal yang terbaik dan termulia. Islam wasatiyah ini bukan gagasan Nahdlatul Ulama. Ini saya tegaskan. Bukan gagasan Muhammadiyah. Bukan gagasan Al-Wasliyah atau lainnya. Islam wasatiyah ini adalah salah satu karakteristik Islam atau hukum Islam. Karakteristik itu apa? Nilai-nilai yang melekat dalam ajaran Islam. 1. Islam itu rahmatan lil alamin. Fitur Islam itu seperti apa? Wajah Islam itu seperti apa? Rahmatan lil alamin. Kalau muncul Islam Nusantara belakangan, itu bukan karakteristik Islam, tapi adalah Islam. Kalau bapak-bapak pernah baca buku Pak Harun Nasution dulu waktu kuliah, ada Islam ditinjau berbagai aspek, biru warna itu kecil, tipis. Salah satunya Pak, Islam perspektif wilayah, geografi. Maka saya katakan Islam Nusantara itu adalah Islam ditinjau aspek wilayah Nusantara. Kemudian karakteristik Islam itu apa? Islam itu tidak menyulitkan. Islam itu disampaikan secara bertahap. Dan salah satu karakteristik yang kita kaji pada hari pada Al-Aqah ini adalah Islam itu adalah wasat. Ada pesan keseimbangan, ada pesan keadilan yang disampaikan oleh Islam. Inilah karakteristik Islam. Ketika kita telusuri dari ilmu genealogi, perspektif Nas, di perspektif Nas, jelas Al-Quran meletakkan konsep wasatiyah ini. Nilai yang tadi kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Jadi konsep wasatiyah itu memang konsep yang diletakkan oleh Al-Quran, bukan konsep yang digagas oleh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah. Meskipun seluruh organisasi keagamaan yang ada di negeri ini memberikan penguatan terhadap Islam wasatiyah. Saya pikir ini kita duduk. Sepadan dengan Islam wasatiyah itu adalah moderasi Islam. Kalau moderasi agama, ini kebijakan pemerintah. Leading sektornya adalah Kementerian Agama. Bagaimana cara pandang, cara bersikap kita terhadap pemahaman keagamaan. Seluruh agama ditekankan moderasi beragama, bukan Islam saja. Bagaimana cara pandang kita tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Moderasi beragama itu meskipun banyak kritikan upaya untuk melunturkan agama itu salah. Justru moderasi beragama atau Islam wasatiyah dan moderasi beragama
mengembalikan esensi agama itu sendiri. Saya lagi menulis sebuah buku yang berjudul Fikih Pariwisata berbasis moderasi beragama. Kenapa? Ada gagasan gubernur kemarin ditolak ketika menggagas wisata halal di Parapat. Ini miskomunikasi. Dalam pemahaman masyarakat lokal, ini adalah proses islamisasi. Padahal tidak. Wisata halal itu adalah hari ini di negara-negara yang dalam rangka membawa turis ke daerahnya, ya konsep ini sudah diletakkan. Kalau kita ke Bali kan sudah dijelaskan, ini halal Pak, ini haram, ini moderasi beragama. Jadi jangan ditekankan ke Islam saja. Artinya apa? Dalam konsep moderasi beragama, semua agama itu wajib menerapkan moderasi beragama. Islam wasatiyah ini menjadi karakteristik Islam. Islam yang meletakkan keseimbangan. Oleh karena itu, Al-Quran seperti saya katakan tadi sudah meletakkan secara jelas tentang konsep Islam wasatiyah. Kemudian, ya, Quraish Shihab saya kutip ada menyebutkan 5 kali dalam Al-Quran menyebutkan kata wasat. Kata wasat itu ya dimaknakan adil, yang terbaik, yang paling utama, bersikap moderat, pertengahan antara berkelebihan dan kekurangan dalam segala hal. Kemudian kita telusuri, karena ini kita berbicara genealogi ya, saya diberikan judul genealogi. Perspektif hadis atau sunnah. Ya, kita ada sebuah hadis mengatakan sebaik-baiknya urusan adalah awsatuha, yang pertengahan. Ini juga dipahami ulama sebagai dasar peletakan konsep wasatiyah di dalam perspektif hadis. Kemudian ada hadis praktek Nabi menampilkan sikap wasatiyah ketika berdialog dengan para sahabat. Ini Aisyah yang menceritakan alaihi wasallam. Ada 3 seorang sahabat yang mengaku menjalankan agama dengan baik. Masing-masing dari 3 sahabat mengakui rajin berpuasa dan tidak berbuka, selalu sholat malam dan tidak pernah tidur dan tidak menikah disebabkan dapat mengkhawatirkan terganggunya ibadah. Rasulullah mengatakan, aku yang terbaik di antara kalian, kata Nabi. Ya, aku beribadah, aku sholat, aku juga nikah. Ini artinya apa? Segala yang dilakukan Nabi sejalan dengan perintah Allah yang mengecam sikap ekstrem pada semua dimensi kehidupan. Jadi kalau kita baca surah An-Nisa ayat 171, ya dalam beribadah itu kan kita dilarang gulu. Gulu itu apa? Beribadah berlebihan. Tapi tidak sesuai dengan ketentuan das Al-Quran dan hadis. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pada perkembangannya, karena saya sudah diulangi oleh moderator, kata wasatiyah ini sering disinonimkan dengan istilah moderasi, tapi moderasi Islam yang secara etimologi berbahasa Inggris, moderation artinya sikap sedang, tidak berlebihan. Kemudian muncul istilah moderator. Moderator itu seorang penengah atau pelerai kalau dalam bahasa Indonesia. Baik, saya melihat Islam wasatiyah ini menjadi benteng, menjadi kekuatan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Kita selaku umat Islam harus berdiri dalam karakteristik Islam wasatiyah itu. Sikap kita terhadap Islam wasatiyah ini, ya ini memang sudah kita tunjukkan sejak lama. Penerimaan kita terhadap Pancasila misalnya,
Ini adalah bentuk sebagai keloyalitasan kita kepada negara dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, wasatiyah antara pilihan ekstrem antara negara sekuler, memisahkan urusan agama dengan negara, atau teokrasi, ad-dinu wa daulah. Jadi kita pilih Pancasila, wasatiyah. Dan kita harus berbangga, umat yang sangat mandiri di negeri ini umat Islam. Kadang-kadang kita lihat kemandirian kita tak perlu kontribusi negara untuk membangun pesantren, untuk membangun masjid. Luar biasa kemandirian kita. Saya dari Aksara itu saja, Jalan Sempurna itu ada beberapa masjid dalam 1 kilometer. Ada 3 masjid yang berdiri. Ini menunjukkan partisipasi masyarakat umat Islam itu cukup tinggi dalam membangun kemandirian keumatan dan kekuatan keumatan kita. Wasatiyah kita. Coba kita bandingkan nanti di Malaysia misalnya. Satu kabupaten, satu masjid, memang besar masjidnya, Masjid Agung. Tapi kita lihat tidak mencerminkan kemandirian umatnya. Kita mandiri kita. Ini menunjukkan apa? Cukup terpatrinya wasatiyah di dalam praktek keagamaan kita. Oleh karena itu sebagai pemantik saya katakan dalam diskusi kita ke depan, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan komponen bangsa ini. Pertama adalah mendorong pemerintah untuk senantiasa menggelorakan penerapan Islam wasatiyah atau modern Islam di Indonesia. Yang kedua, memberikan pemahaman Islam wasatiyah kepada masyarakat Islam, terutama masyarakat milenial secara menyeluruh, bahwa Islam wasatiyah sebagai jalan tengah, bukan jalan ekstrem kiri, liberalisme, ataupun ekstrem kanan, konservatif atau fundamentalisme, dengan berbagai program penguatan Islam wasatiyah. Kemudian implementasi program Islam wasatiyah tidak saja leading sektornya pada kementerian agama, tetapi melibatkan luas kementerian-departemen lain, termasuk Polri. Kita harus apresiasi kegiatan hari ini, hostnya Polda Sumatera Utara kerjasama dengan Pak Kiai. Kalau bisa ditingkatkan terus dalam rangka penguatan implementasi program Islam wasatiyah. Kemudian optimalisasi Islam wasatiyah harus melalui pelibatan organisasi Islam dan tokoh-tokoh agama melalui program dakwah, pendidikan sosial dan lainnya. Kemudian kerjasama-kerjasama yang dapat membangun dan membumikan Islam wasatiyah, terutama kita jadikan sebagai instrumen, wasilah, benteng penguatan pemilu 2024. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Misbul Khair MA. Tadi beliau menyampaikan bahwa Satu lagi. Islam wasatiyah itu adalah gagasan Al-Quran, bukan gagasan sebuah ormas. Karena Allah telah menyampaikan pada Al-Quran surah Al-Baqarah. Selanjutnya juga beliau mengatakan bahwa Islam wasatiyah ini adalah sikap yang di tengah-tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Mungkin nanti para yai, para peserta bisa mempertanyakan ekstrem kanan, ekstrem kiri ini gimana maksudnya. Nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Namun sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita berangkat kepada pemateri ketiga, yaitu Bapak Dr. Haji Muhsin Batubara MPD dengan materi upaya Kementerian Agama dalam implementasi Islam wasatiyah, penguatan moderasi beragama. Kepada Bapak kami berikan waktu 15 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati dan kami banggakan para kiai, para ulama, tokoh agama, ustadz, ustazah, hadirin wal hadirat
yang berbahagia, yang kami muliakan para narasumber, moderator dan seluruh panitia penyelenggara Khalaqah kebangsaan ini. Izinkan kami menyampaikan titip salam Yai dari Pak Gakandir yang seoyanya beliau hadir pada kesempatan yang sangat penting ini, namun karena sesuatu dan lain hal beliau menitipkan salam kepada kita bersama dan mewakilkan saya untuk menggantikan beliau di acara yang kita cintai. Baik Bapak dan Ibu yang kami muliakan, judul yang diberikan kepada kami adalah sebenarnya upaya pemerintah dalam implementasi Islam Wasatiyah di Sumatera Utara. Sedikit ini kami ralat menjadi upaya Kementerian Agama dalam penguatan moderasi beragama di Sumatera Utara. Kenapa? Karena memang ini berhubungan dengan tugas dan fungsi kami sebagai sebagai bagian dari pemerintah dalam penguatan perspektif moderasi beragama di Sumatera Utara. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sebagaimana yang sampaikan tadi, karena ini adalah implementasi, berarti apa yang harus dilakukan dan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama. Perlu kami sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh para narasumber kita yang terdahulu, baik Kiai maupun Pak Hizbul Khair, bahwa sebenarnya moderasi beragama dan bukan moderasi agama ini adalah pada hakikatnya, maksudnya laksanakan ajaran agama Anda dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya, tetapi buka ruang bagi saudara-saudara kita yang beragama lain untuk melaksanakan ajaran agamanya juga dan hidup bersosial masyarakat di tengah-tengah masyarakat kita di Sumatera Utara. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kenapa perlu moderasi beragama? Karena memang kita beragam. Secara nasional jumlah penduduk kita ada 278.060,69 dengan jumlah pulau 17.000 lebih. Jumlah suku itu ada 1.340, bahasa daerah 652, kemudian agama yang dilayani ada 6. Yang tentunya Bapak dan Ibu, kita juga dilahirkan dari orang tua yang berbeda, dengan jenis kelamin yang berbeda, otomatis ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau itu pemberian, berarti nggak perlu kita ingkari, karena itu pemberian dari Allah yang harus kita terima dan harus kita rawat. Makanya oleh pemerintah menganggap sangat penting moderasi beragama ini. Moderasi beragama sebagaimana yang disampaikan tadi, kita hidup dalam pelaksanaan ajaran dan pengamalan agama kita di tengah-tengah. Seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, tidak sekuler dan tidak ekstrim, berarti dia di tengah-tengah. Inilah sebenarnya yang diharapkan. Apa hal yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama? Ini sebenarnya menyangkut tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Pemerintah sudah menggariskan bahwa salah satu hal yang harus dikembangkan dan dikuatkan adalah perspektif moderasi beragama. Oleh karena itu, ini adalah tugas kita semua yang leading sektornya tentunya Kementerian Agama. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, di tahun 2020 sampai 2024 yang merupakan RPJMN kita, itu sudah tertuang bahwa ada dua pada hakikatnya yang menjadi bagian dari tugas Kementerian Agama. Yang pertama itu penguatan perspektif moderasi beragama. Yang kedua, tahun kerukunan umat beragama. Dan juga yang ketiga, peningkatan indeks kerukunan umat beragama. Dalam konteks ini Bapak dan Ibu, kalau kita tarik ke Sumatera Utara, jumlah penduduk kita saat ini ada sekitar 14,58 lebih kurang data BPS.
Kemudian diantaranya Bapak dan Ibu ada sekitar 65% Muslim, kemudian 25,sekian% Kristen, dan 7,1% itu Katolik, 0,2% Hindu, dan juga 2,2% itu Buddha, dan sisanya itu Konghucu dan lain-lain. Nah, masyarakat kita saat ini, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kalau kita lihat dari letak geografi, ada yang di pantai timur, pantai barat, dan juga daerah dataran tinggi, dan juga ada di daerah kepulauan. Yang tentunya di antara 3-4 letak geografis ini, tentunya Bapak dan Ibu, kita Kementerian Agama ada di 33 kabupaten kota, termasuk di Pulau Nias. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, khusus untuk moderasi beragama ini, Kementerian Agama mewajibkan bagi seluruh eselon 3 ke atas dan juga para katim, sekarang namanya kalau dulu kasih, untuk ikut TOT dalam moderasi beragama. Kami sudah sekitar 8-9 hari mengikuti hal yang demikian. Artinya apa Bapak dan Ibu? Agar ini bisa kita turunkan ke guru-guru kita, pendidikan agama Islam misalnya di sekolah, kemudian guru pendidikan agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan seterusnya, para penyuluh, kemudian di pondok pesantren dan seterusnya, sehingga dengan demikian ini keberagaman kita ini bisa kita rawat. Apalagi pada saat ini insya Allah sudah masuk tahun politik, sehingga dengan demikian seluruh aparatur Kementerian Agama itu harus bisa menjadi contoh teladan dalam menggerakkan berbagai kebijakan, sehingga dengan demikian masyarakat ini tetap tenang. Karena kalau kita lihat sedikit Bapak dan Ibu, bagi yang sudah baru pulang melaksanakan ibadah haji, saya lihat ada sini Pak Ketua MUI juga Kota Medan. Kenapa? Ketika kita berada di sekeliling Ka'bah, tidak ada pertentangan apapun tentang agama. Nah, semakin jauh kita dari Ka'bah, kenapa sudah mulai muncul hal-hal yang sifatnya, yang penafsiran agamanya itu yang ekstrim seperti yang dikatakan tadi, yang menyatakan dirinya paling benar. Nah, tentunya ini menjadi bagian yang perlu kita pikirkan dan dipikirkan oleh Kementerian Agama. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, secara khusus Kementerian Agama ini sudah membuat perjanjian kinerja dengan Menteri Agama bahwa paling tidak 60% dari guru-guru pendidikan agama Islam dan juga guru madrasah serta guru-guru di pondok pesantren harus sudah bisa menerima penguatan perspektif moderasi beragama. Perlu kita pahami seperti yang tadi Bapak dan Ibu, bahwa sebenarnya moderasi beragama ini bukan moderasi agama, tidak, jauh. Ini hanya Bapak dan Ibu menyangkut tentang perspektif, pemahaman, dan pengamalan yang tidak berada di ekstrem kiri seperti yang tadi dan ekstrem kanan, atau dengan kata lain sekuler dan juga radikal dalam arti yang negatif. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Nah, oleh karena itu bagi kita semua yang di sini, bagian dari Kementerian Agama ini semua sebenarnya, saya punya harapan dan kita semua punya harapan. Kalaupun kita tidak bisa menjadi matahari yang bisa menyinari semua orang untuk halakoh kebangsaan ini agar tetap tenteram, paling tidak Bapak dan Ibu jadi kunang-kunang pun jadilah. Artinya Bapak dan Ibu bisa menerima sececah cahaya bagi masyarakat kita, tidak untuk menyulut, tetapi bagaimana bisa mendamaikan, bisa memberikan kelembutan, baik dari bahasa, tingkah laku, maupun dari perbuatan di masyarakat kita. Ini tentunya yang perlu kita pahami. Kita meyakini Bapak dan Ibu terjadinya pertentangan, perbedaan pendapat. Pada hakikatnya sebenarnya tidak hanya pada perspektif agama saja, tetapi juga pada kondisi ekonomi kita, masyarakat kita pada saat ini. Tapi saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, meskipun kita tidak memiliki harta yang banyak, meskipun kita tidak memiliki jabatan yang tinggi atau hal-hal yang lain,
tapi paling tidak kita memiliki harta yang paling berharga, yaitu nama baik Islam yang ada di hati kita masing-masing. Ini tentunya harapan-harapan dari kami Kementerian Agama. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu melalui kegiatan halaqah kebangsaan ini semakin terbantu kita di Kementerian Agama dan semakin terbantu masyarakat kita bahwa di tahun politik ini tentunya tidak ada yang mengambil kebijakan, maksud saya mengambil untung untuk pribadi, sehingga dengan demikian menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Boleh kita memilih si A, si B, dan si C serta si D, tetapi ingat bahwa ini adalah merupakan bagian yang 5 tahun sekali kita laksanakan, yang tentunya kita berharap tidak akan menjadi bumerang, tidak akan menjadi hal-hal yang menodai kesucian persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kami kira Bapak dan Ibu, ini perlu kita pahami bersama, sehingga dengan demikian insya Allah moderasi beragama yang selama ini dianggap sebagai bagian Kementerian Agama itu pada hakikatnya sebenarnya merupakan bagian kita semuanya, Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Saya berkeyakinan dari warna tubuh kita, dari bentuk hidung kita, ini memang berbeda, tetapi yakin dan percayalah bahwa keberagaman ini akan semakin menyatukan kita. Ketika ada di sebuah ladang atau sebuah kebun, ada cabai, kemudian ada tomat, kemudian ada yang tumbuh terong, ada yang tumbuh tumbuhan-tumbuhan yang lain. Tapi mereka ini hidup berdampingan, nggak akan pernah cabai memberikan pedasnya kepada terong. Begitu juga dengan sebaliknya, sehingga kita bisa hidup berdampingan, hidup sama-sama membangun Sumatera Utara yang kita cintai ini ke arah yang lebih baik. Mungkin Bapak dan Ibu kita bisa membuka ruang diskusi. Mohon maaf kami atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhsin Batubara MPD yang telah menyampaikan komitmen bahwa Kementerian Agama terus akan melaksanakan pengembangan moderasi beragama demi terciptanya perdamaian antar umat. Kemudian Kemenak juga tadi menyampaikan ajakan untuk tetap menjaga nama baik kita sebagai umat Islam. Oke, selanjutnya adalah kita menuju kepada sesi tanya jawab, karena memang waktu yang cukup sempit, maka kami membuka hanya untuk 3 orang saja. Kepada Ibu saya persilakan 1, yang di tengah 1, kemudian Bapak yang di sana, yang bertopi. Tolong ke depan, mungkin yang dari ujung. 1. Siapa penanya pertama? Itu yang sudut sana, Pak. Kemana Pak? Yang bertopi itu. Oh siap, sebentar ya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah bil jazaa, kesempatan diberikan kepada saya Ketua Umum Dewan Pembina Pusat Forum Islam Sumatera Utara, Irwansah, pekerjaan dosen dan advokat. Karena ini persoalan izah juga. Kenapa saya bilang pekerjaan saya? Karena tadi juga pencerama menyampaikan terkadang kita kumpul karena ujub. Karena itu saya sampaikan pekerjaan saya dosen dan advokat sebagai Ketua Umum Dewan Pembina PUISU. Terima kasih. Dalam hal materi yang disampaikan khusus kepada Kiai Haji Ahmad Hambali berkaitan dengan persiapan umat ini dalam rangkaian topik besar kita itu adalah menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman menghadapi pemilu 2024. Ini berkaitan dengan khabar berita. Padahal di dalam ayat Quran itu jelas di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. Jadi apabila kita menerima berita dari orang fasik, maka bersadar telitilah. Karena itu bisa jadi musibah bagi kita. Tapi di sisi lain juga Allah mengingatkan kepada kita dalam surah An-Nur ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu
buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Ini berkaitan dengan saya mohon maaf kepada asatidz, para alim ulama. Terkadang bahkan kita berbeda pendapat itu di persoalan-persoalan yang tidak substansial. Walaupun hari ini saya juga bertanya-tanya nih, kalau ada Islam moderat berarti Al-Quran itu mengungkapkan ada Islam yang tidak moderat. Dari persoalan istilah saya sudah berkacau pikiran saya. Tapi saya tidak mengabaikan, saya mengabaikan itu. Ya, karena itu persoalan persepsi. Al-fahmu. Kalau sudah al-fahmunya duduk, al-ikhlas. Kalau sudah al-ikhlasnya duduk, ya saya pikir di sini letaknya kita al-amal dan al-jihad dan seterusnya. Terkait dengan Kiai Haji tadi, ada persoalan berita. Saya malah bertanya-tanya, apakah berita hoax tadi itu menjadi sempurna kalau dilakukan oleh kekuasaan? Apakah berita hoax itu jadi dengan secara alamiah? Itu pertanyaan bagi saya, karena kekuasaan itu, karena saya juga program studi hukum tata negara, administrasi negara, paham sekali tentang persoalan teori kedaulatan, kekuasaan, dan wewenang. Dari kedaulatan mengatasnamakan aku Indonesia, aku NKRI, itu kedaulatan. Tapi kemudian muncul kekuasaan dengan uang, dengan jabatan, dipengaruhi. Sehingga kekuasaan negara ini bukan murni oleh jabatan dan urusan struktural, tapi dengan uang. Harus kita akui. Saya pernah jadi konsultan calon kepala daerah, pernah jadi konsultan politik, jadi tahu bang saya. Bahkan pernyataan calon itu sendiri menyatakan 144 miliar dia habis untuk jadi calon bupati. Dan itu jadi calon, memang jadi bupati. Dan saya bersaksi hari ini bukan kepada diri saya sendiri, dan kepada Allah. Nah ini fakta gitu. Nah bagaimana cara hal ini harus dilakukan? Nah saya melihat bahwa ada persoalan pemberdayaan yang lemah. Mohon maaf, saya berapa kali ikut dalam kegiatan halaqah, kegiatan harokah. Saya perhatikan kerja-kerja kita ini kerja yang sifatnya implementatif dan konkret. Mohon maaf, halaqah kebangsaan hari ini. Next, apa yang harus kita lakukan? Saya malah berpikir bagaimana ada kesepakatan secara struktural dan peran. Nahnu du'an qabla kulli syai'. Saya sebelum mengatakan pada mahasiswa saya adalah dosen, saya pelayan Anda. Saya pelayan Anda. Asal Anda dilayani, tahu aturan dan tahu etika. Nah, konteks yang seperti ini apa mau dilakukan? Saya berharap Polri bersama Ormas Islam, apalagi secara struktural MUI sampai ke KUA. Ya, mohon maaf, Kemenak sampai ke KUA, MUI sampai ke kecamatan, Polri sampai ke Polsek. Bisa buat kerjasama yang sifatnya aplikatif. Jangan akhirnya kita yang dibenturkan sama kita tuh tadi tuh ayat tuh berita hoax itu. Akhirnya kami kebetulan Ormas Kelaskaran Pak, Kelaskaran. Jadi kami siap bahkan menghadapi yang resikonya bahkan fisik kami. Kami berhadapan dengan birokrat, berhadapan dengan KUA, masalah masjid misalnya, masalah wakaf misalnya. Tapi apa yang mau kita lakukan? Jadi saya berharap demikian asatidz, para alim ulama kami konkret, implementatif. Apa? Saya malah berpikir, mohon maaf, Kapolda dengan MUI semua buat MOU atau dengan Ormas Islam buat MOU, nanti diimplementasikan dengan MOE, Memorandum Agreement, buat perjanjian kerjasama kegiatan sampai ke Polsek. Jadi sudah terikat. Dan sifatnya kita wacana-wacana begini. Kalau strukturnya begini. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penanya kedua kami persilakan Ibu yang yang baju jilbab merah ya. Ya izin Bapak sebentar ya Pak. Kita berapa pertanyaan ya Pak? 3 saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KPRK, Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Sumatera Utara, ingin sekedar pertama meluruskan atau
apa ya? Saya melihat tulisan dari Pak Dr. Haji Misbahul Khair, itu istilahnya apa itu Islam wasatiyah kan gitu ya, tapi dibaca Islam wasatiyah. Jadi kita apa di Kanwil saya lihat ditulis Islam wasatiyah. Ya, itu kan kalau dari kata-kata wasato berarti kan bukan wasatiyah, wasatiyah. Yang kedua, mengenai masalah pengertian daripada Islam wasatiyah yang dikatakan tadi adalah tengah-tengah atau berkeadilan, mungkin antara umpamanya antara satu ateis pluralis tadi yang saya dengar begitu, antara sekuler, kemudian ada yang radikal, antara liberal dan konservatif. Nah, ini sebenarnya yang Islam wasatiyah itu penafsiran atau memang sudah ada Islam wasatiyah yang ini loh, yang ini, karena ini kan banyak umat Islam ini dianggap radikal. Kalau satu sisi saya melihat kadang-kadang benar lah, itu bukan radikal, bahwa kita ini harus punya ideologi ide, ya. Walaupun ada moderasi beragama yang saya katakan tadi, itu adalah kebijakan pemerintah, ya, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, supaya kita ini bersatu membangun harmonisasi kan begitu. Tapi kita lihat, kita ini mayoritas umat Islam, tapi ternyata kita tertindas di negara kita sendiri. Nah, ini perlu kita apa? Islam wasatiyah itu yang bagaimana? Apa antara yang ateis dengan yang pluralis, yang liberal dengan yang konservatif, kan gitu ya. Ini kita harus dudukkan. Jadi kita di mana-mana kita bahas moderasi beragama. Tapi sebenarnya apakah yang kita lakukan ini tidak moderasi beragama? Karena kita ini sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah kan gitu kan. Jadi umat Islam banyak yang